Jadi orang itu menaburkan tanah kuburan di depan loket kasir di area kolam renang. Dan nggak cuma itu, pagi harinya air di dalam kolam renang itu tiba-tiba berubah warna. Jadi hijau yang pekat banget sampai kelihatan hitam. Beliau langsung belak-belakan ngomong ke tuan rumah kalau kondisi di dalam rumahnya itu memang panas. Dan di sekitar rumah itu banyak sosok-sosok yang jahat. Yang sosok ini sengaja dikirim oleh seseorang. Orang yang mengirim santet itu langsung mengalami kejadian yang naas dan beliau langsung meninggal. Dan karena terus diremehkan, Pak Luken akhirnya ngasih sebuah tantangan. Pak Luken ngomong seperti ini, "Udah, kalau saya nggak bisa mewujudkan warisan harta gaib di ruangan Polda ini, silakan tembak kepala saya." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Doni yang asalnya dari Sidoarjo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, jadi kita sering banget mendengar cerita soal orang-orang zaman dulu yang punya ilmu-ilmu supranatural. Dan biasanya ilmu-ilmu seperti ini tuh nggak gampang untuk didapatkan. Ada syarat yang harus dilakukan, entah itu puasa, semedi, atau ritual-ritual yang kadang nggak masuk di akal. Nah, kadang ilmu ini juga diwariskan ke keturunannya. Dan ilmu keturunan ini yang bakal kita bahas di cerita kali ini. Jadi sebelum kita masuk lagi ke cerita, kita mau sampaikan hal penting teman-teman. Jadi teman-teman sekalian harus pahami bahwa setiap kami membawakan cerita horor atau cerita mistis di channel Kembara Sunyi ini bukan berarti kami percaya 100% dengan semua isi cerita. Meskipun kami selalu mendalami isi ceritanya, tapi bukan berarti kami langsung setuju dengan cerita tersebut. Karena kita perlu pahami bersama bahwa urusan gaib itu luas sekali. Kita nggak bisa asal tebak. Bisa jadi ada penjelasan dari sisi agama, psikologis, medis, maupun budaya. Jadi di sini kami nggak bermaksud untuk sok tahu, karena jujur ilmu kami juga masih minim untuk hal-hal semacam ini. Kami cuma menghargai cerita setiap narasumber karena pengalaman batin itu sifatnya pribadi. Jadi kita mendengarkan cerita-cerita di Kembara Sunyi ini, kita anggap sebagai hiburan dan sebagai potret kehidupan. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan nggak usah terlalu diperdebatkan karena kami di sini atau saya di sini sebagai tukang cerita dan kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Jadi teman-teman, cerita di episode kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Doni. Doni ini menceritakan pengalaman nyata dari ayah kandungnya sendiri. Dan cerita ini benar-benar murni kejadian nyata dan cerita ini nantinya akan membahas soal ilmu keturunan yang diterima oleh ayahnya. Nah, kita akan bahas pelan-pelan dari awal bagaimana proses ayahnya Doni ini bisa mendapatkan ilmu tersebut, sampai pada akhirnya ilmu ini digunakan untuk membantu orang. Jadi teman-teman, Doni ini berasal dari Jawa Timur, persisnya dari daerah Sidoarjo. Nah, kalau teman-teman tahu daerah Sidoarjo atau tinggal di area Sidoarjo, jadi Doni ini tinggalnya di daerah Porong.
lokasi tempat tinggal keluarga Doni ini dekat banget sama lokasi semburan lumpur lapindo. Nah, rumah ayahnya Doni ini posisinya ada persis di pinggiran area lumpur lapindo. Dan di tempat inilah ayahnya Doni tinggal waktu itu. Jadi ayahnya Doni ini namanya Muhammad Kusni, tapi sehari-harinya beliau lebih sering dipanggil dengan panggilan Pak Luken. Nah, Pak Luken ini punya latar belakang keluarga yang agak berbeda dari orang biasa. Jadi dulunya, kakek buyutnya Pak Luken ini punya ilmu supranatural. Dan ilmu ini sifatnya ilmu yang turun-temurun dari keluarga. Nah, kakek buyutnya ini punya anak yang banyak sekali, total ada 9 bersaudara. Tapi anehnya dari 9 anak itu, warisan ilmu ini cuma turun kepada 1 orang. Dan pada waktu itu satu-satunya orang yang mendapat warisan ilmu dari kakek buyutnya itu adalah Pak Luken. Nah, Doni sendiri jujur gak tahu pasti apa alasannya. Kenapa dari sekian banyak saudara dari bapaknya itu, kok cuma bapaknya, kok cuma Pak Luken yang kepilih untuk dapat keistimewaan mewarisi ilmu-ilmu turun-temurun itu. Nah, tapi teman-teman, untuk mendapatkan ilmu warisan itu ternyata nggak gampang. Jadi nggak cuma sekedar ditunjuk, terus ilmunya ini langsung masuk ke badan, nggak seperti itu. Jadi ada proses dan juga ada syarat yang harus dilewati oleh Pak Luken. Dan prosesnya itu benar-benar berat. Jadi sebelum Pak Luken ini bisa mendapatkan ilmu itu secara penuh, beliau itu disuruh untuk melakukan puasa mutih lebih dulu oleh kakek buyutnya. Jadi di situ Pak Luken disuruh untuk menjalankan puasa mutih selama kurang lebih 40 hari. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, jadi puasa mutih itu biasanya orang yang menjalani puasa ini itu cuma boleh makan nasi putih biasa dan minumnya juga minum air putih. Nggak boleh pakai lauk makannya dan nggak boleh pakai garam. Pokoknya nggak boleh ada rasa apapun. Nah, Pak Luken menjalani syarat itu dengan sungguh-sungguh. Terus pada akhirnya Pak Luken berhasil menyelesaikan puasa mutih ini selama 40 hari tanpa ada halangan sama sekali. Terus setelah puasa 40 hari itu selesai, Pak Luken akhirnya masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya inilah yang benar-benar di luar nalar manusia. Jadi waktu itu, sebelum proses ini dimulai, Pak Luken itu dimandikan lebih dulu. Dan setelah dimandikan bersih, Pak Luken disuruh untuk berpasrah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terus selanjutnya Pak Luken ini dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Jadi Pak Luken benar-benar dimasukkan ke dalam liang lahat dan seperti dikubur layaknya jenazah. Nah, menurut penjelasan dari Doni, sebelum Pak Luken ini dikubur, kakek buyutnya itu melakukan sesuatu di liang lahatnya. Jadi kakek buyutnya itu kayak masang semacam pagar gaib di area liang lahat itu. Dan media yang dipakai untuk membuat pagar gaib di seluruh liang lahat itu adalah kain mori atau kain kafan. Kain mori ini memang biasanya kain putih yang dipakai untuk mengafani orang meninggal. Dan setelah itu Pak Luken masuk ke dalam tanah dan dikubur di situ. Nah, ada hal aneh yang dirasakan oleh Pak Luken waktu itu. Jadi kata Pak Luken, menurut keterangan beliau sendiri, kondisi di dalam kubur itu sama sekali nggak gelap. Padahal di dalam liang lahat seperti itu, ini jelas-jelas nggak ada cahaya dan nggak ada penerangan sama sekali. Tapi di dalam sana itu rasanya kayak ada cahaya. Jadi Pak Luken di situ tetap bisa ngelihat. Nah, terus gimana caranya Pak Luken yang ada di dalam kubur itu bisa makan dan minum? Jadi ketika dikubur, di dalam tanahnya itu dikasih sebuah selang atau keran air. Nah, selang ini tembus dari atas tanah sampai ke posisi Pak Luken yang ada di dalam kubur itu. Nah, selang ini itu fungsinya untuk saluran ngasih makan dan juga minum kepada Pak Luken. Tapi makan dan minumnya ini juga ada aturannya sendiri. Jadi untuk makannya, Pak Luken itu cuma dikasih 3 butir nasi karak. Nasi karak itu adalah nasi sisa yang sudah dikeringkan. Nah, nasi karak ini dimasukkan lewat selang itu. Jadi kalau Pak Luken merasa lapar banget di dalam sana, dia bakal makan sisa nasi karak yang ada di selang tersebut. Terus untuk minumnya Pak Luken juga dikasih air putih lewat selang tersebut. Tapi air putihnya ini nggak boleh ditekuk sampai habis atau diminum untuk ngilangin aus, nggak seperti itu. Air minumnya ini cuma dipakai untuk membasahi bibirnya. Jadi cuma sekedar supaya bibirnya basah dan nggak kering. Nah, awalnya Pak Luken ini dikubur selama 7 hari 7 malam. Tapi ternyata beliau ini dikubur dan bisa bertahan di dalam tanah itu selama 40 hari 40 malam. Nah, di sini kita bisa membayangkan 40 hari 40 malam
posisinya berada di dalam liang lahat, cuma dikasih 3 butir nasi karak, dan minumnya cuma terbatas untuk membasahi bibir saja. Dan ini benar-benar ujian fisik yang sangat berat sekali. Terus akhirnya setelah prosesi dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam itu selesai, liang lahatnya ini dibongkar lagi. Begitu Pak Luken ini dikeluarkan dari tanah, kondisi fisik beliau ini langsung drop. Jadi Pak Luken waktu itu nggak bisa gerak sama sekali dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, setelah melakukan prosesi yang sangat berat itu, Pak Luken juga sempat sakit selama beberapa hari dan dirawat di rumah sakit. Doni sendiri kurang tahu persis berapa lama ayahnya sakit waktu itu, karena Doni juga lupa detail waktunya. Nah, pada waktu Doni ini sudah dewasa, dan ketika dia mendengar cerita ini, Doni itu sempat heran. Dan dia juga sempat nanya langsung ke ayahnya. Doni ini nanya, kok bisa ayah itu bertahan di dalam kubur selama 40 hari 40 malam? Padahal kan ayah di situ nggak makan dan nggak minum, cuma dikasih dikit banget. Tapi kok bisa bertahan hidup? Nah, ketika ditanya seperti itu, Pak Luken ini bilang bahwa orang yang melakukan puasa dengan modelan seperti ini, itu nggak bakal ada orang yang meninggal. Ini menurut pengakuan Pak Luken. Dan syarat utamanya ini cuma satu, orang itu harus benar-benar pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau sudah pasrah, pasti bakal dikasih kekuatan untuk bertahan hidup. Nah, akhirnya setelah kejadian dikubur itu, Pak Luken ini nggak pernah mau cerita lagi atau membahas lagi tentang pengalamannya di dalam kubur. Ceritanya itu nggak pernah diceritakan ke orang lain. Ya mungkin karena pengalaman itu benar-benar di luar nalar manusia biasa. Jadi Pak Luken memutuskan untuk nggak meneruskan ceritanya kepada orang lain. Karena Pak Luken juga mikir, orang lain pasti nganggap dia bohong. Dan pasti Pak Luken dianggap ngarang-ngarang cerita. Karena pasti nggak ada yang percaya cerita tersebut. Bahkan sampai ketika cerita ini dibagikan kepada Kembara Sunyi dan kami ceritakan, Pak Luken itu sebenarnya tetap nggak mau identitas aslinya atau sosoknya itu diekspos di media sosial. Jadi Pak Luken punya alasan sendiri soal ini. Pak Luken bilang bahwa orang di luar sana yang percaya dengan hal mistis ini ada, tapi banyak juga yang nggak percaya. Nah, Pak Luken ini takutnya kalau beliau nantinya diekspos, nanti malah jadi bahan pro dan kontra di masyarakat, jadi bahan perdebatan. Nah, tapi Doni ini sebagai anak tetap menceritakan sosok ayahnya untuk kita semua. Jadi teman-teman, Pak Luken ini orangnya sederhana sekali. Meskipun beliau ini punya ilmu supranatural yang kuat dari kakek buyutnya, beliau itu sama sekali nggak mau memanfaatkan ilmu itu untuk cari uang. Nggak mau digunakan untuk memperkaya diri. Beliau lebih memilih kerja sebagai orang biasa. Pak Luken memilih menjadi karyawan biasa, dia kerja di sebuah kolam renang, dan kerjanya itu jadi tukang bersih-bersih dan mengerjakan tugas harian di kolam renang itu. Nah, selang beberapa tahun, setelah kejadian beliau dikubur hidup-hidup itu, Pak Luken butuh kerjaan. Beliau akhirnya memutuskan untuk merantau ke Kalimantan, terus di Kalimantan sana Pak Luken itu dapat pekerjaan menjaga sebuah area kebun. Kebun ini tuh lokasinya ada di tengah-tengah hutan, dan kondisi kebun itu di tengah hutan yang sepi, dan kalau malam hari sudah bisa dipastikan gelap. Orang-orang yang kerja di kebun itu sering banget ketakutan. Mereka ini ketakutan karena sering ngelihat penampakan makhluk halus di area kebun itu. Dan makhluk halus di sana ini juga sering mengganggu para pekerja yang kerja di sana. Nah, rekan-rekan kerja Pak Luken ini tahu kalau Pak Luken ini adalah orang yang baru datang dari Jawa. Jadi di situ mereka ini pengen mencoba keberaniannya Pak Luken. Nah, suatu hari rekan-rekan kerjanya ini sengaja meninggalkan Pak Luken sendirian di tengah hutan kebun itu. Nah, mereka mau ngelihat apakah Pak Luken ini bakal lari ketakutan atau tetap berdiam diri di sana. Dan ternyata benar, pas waktu ditinggal sendirian itu, Pak Luken ini langsung ngelihat penampakan wujud sosok penghuni gaib di sekitar hutan. Jadi sosoknya ini muncul jelas di hadapan Pak Luken. Tapi Pak Luken sama sekali nggak takut, beliau cuma diem. Jadi waktu itu Pak Luken pura-pura nggak ngelihat dan beliau bersikap biasa saja, seolah nggak ada kejadian apapun. Terus selang beberapa minggu kemudian, ada gangguan yang muncul lagi. Pak Luken dibiarkan sendirian di tengah kebun itu. Waktu itu Pak Luken ini lagi bertugas jaga di kebun. Terus tiba-tiba ada penampakan sosok kuntilanak. Itu jelas banget. Nah, kuntilanak ini parahnya itu dia usil. Dan sampai mengganggu Pak Luken yang waktu itu lagi kerja. Dan karena waktu itu beliau diganggu, Pak Luken nggak diam. Kuntilanak ini langsung diusir oleh Pak Luken dari area kebun.
Dan sejak kejadian itu Pak Luken tetap bekerja di Kalimantan sampai beberapa bulan ke depannya. Tapi pada akhirnya Pak Luken memutuskan untuk berhenti bekerja di Kalimantan. Beliau memilih untuk pulang ke Jawa dan berniat nyari pekerjaan baru di daerah Jawa. Nah, pas baru kembali ke Jawa itulah Pak Luken ini belum punya pekerjaan. Beliau sempat nganggur, dan untuk mengisi waktu luang, beliau mengikuti kegiatan perguruan pencak silat. Nah, menurut cerita dari Doni ini, sistem latihan pencak silat di zaman-zaman dulu itu jauh lebih keras dan jauh lebih ketat dibandingkan zaman-zaman sekarang. Jadi untuk bisa supaya diangkat menjadi anggota resmi di perguruan tersebut, seorang siswa ini butuh waktu latihan sampai bertahun-tahun lamanya. Dan karena latihannya ini juga butuh waktu yang lama, Pak Luken merasa nggak minat sama sekali akhirnya. Akhirnya beliau cuma ikut latihan selama beberapa bulan, terus beliau memutuskan untuk keluar. Dan setelah keluar itu Pak Luken nyari perguruan silat yang lain. Pak Luken mengikuti semua proses itu dengan tekun sampai akhirnya beliau ini berhasil disahkan menjadi anggota. Nah, di zaman-zaman itu Pak Luken belum dapat KTA untuk tanda pengenal perguruan. Dan saking hebatnya kemampuan Pak Luken waktu itu, di sekitaran tahun 2022 kemarin itu, beliau ini sempat ditawari untuk jadi guru pelatih. Beliau diminta langsung melatih para siswa di alun-alun Sidoarjo. Tapi tawaran itu ditolak oleh beliau. Alasannya sangat sederhana karena Pak Luken ini cuma ingin fokus pada pekerjaannya sebagai karyawan di kolam renang waktu itu. Nah, pada zaman tahun 80-an, tahun 90-an, Pak Luken ini juga sering mengikuti acara pencak dor. Pencak dor ini adalah acara pertarungan atau duel bebas fisik yang dilakukan di atas ring. Dan di situ Pak Luken sering mendaftar untuk bertarung di acara ini. Tapi ada satu aturan pribadi yang dipakai oleh Pak Luken. Setiap kali beliau ikut pencak dor, beliau itu nggak pernah mau kalau disuruh bertarung melawan murid atau siswa dari perguruan lain. Pak Luken selalu nunjuk dan nantang pelatih dari perguruan lain untuk bertarung melawannya secara langsung. Jadi alasan beliau melakukan hal itu ini sangat masuk akal. Menurut Pak Luken, bertarung melawan siswa itu percuma dan nggak ada hasilnya. Tapi kalau beliau langsung bertarung melawan pelatihnya dan pelatihnya itu berhasil dikalahkan, otomatis siswa didikan pelatih itu akan mikir. Siswa-siswa itu dihadapkan pada dua pilihan akhirnya, antara mereka keluar dari perguruannya yang kalah itu, atau mereka pindah dan ikut bergabung ke perguruan milik Pak Luken. Dan waktu pun berjalan. Pada tahun 1998, Pak Luken itu bertemu dengan seorang perempuan, dan perempuan ini yang nantinya jadi istri Pak Luken dan jadi ibundanya Doni. Singkatnya, mereka berdua itu menjalin hubungan, dan waktu itu ibunya Doni ini bekerja sebagai buruh pabrik. Beliau bekerja di sebuah pabrik rokok yang ukurannya lumayan besar di daerah Sidoarjo sana. Dan setelah saling kenal satu sama lain, mereka akhirnya jalan beberapa bulan, dan di situ mereka merasa cocok. Akhirnya Pak Luken dan ibunya Doni ini menikah. Terus setelah menikah, ibunya Doni mengandung anak pertamanya, tapi ternyata anak pertamanya ini meninggal. Nah, keluarga Pak Luken menerima kejadian itu dengan ikhlas. Barulah setelah itu tanggal 26 Desember tahun 2000, Doni lahir. Terus di tahun 2006 terjadilah sebuah peristiwa besar di Sidoarjo. Di situ muncul semburan lumpur lapindo di daerah Porong, dan semburan lumpur ini menutupi banyak area termasuk bangunan pabrik. Nah, gara-gara kejadian lumpur lapindo ini, pabrik rokok tempat ibunya Doni bekerja itu terpaksa ditutup. Pabrik tersebut melakukan PHK besar-besaran, termasuk ibunya Doni ini yang kena PHK. Nah, ibunya Doni akhirnya nggak bekerja lagi di sana, dan waktu peristiwa semburan lumpur lapindo ini terjadi, Pak Luken itu posisinya lagi nggak ada di Sidoarjo. Beliau merantau kerja di Jakarta sebagai kuli bangunan. Dan Pak Luken dapat kabar tentang bencana lumpur lapindo di Porong itu dari siaran berita di TV. Jadi ketika mendengar kabar itu, Pak Luken langsung nyari wartel untuk nelpon istrinya. Waktu itu keluarga mereka ini belum punya telepon genggam atau HP. Dan waktu dihubungi lewat telepon itu, ibunya Doni bilang ke Pak Luken kalau kondisi mereka ini nggak apa-apa. Semburan lumpurnya itu masih lumayan jauh dari lokasi rumah mereka, jaraknya sekitar 3-4 kilometeran lah. Akhirnya setelah mendengar jawaban dari istrinya itu, Pak Luken merasa sedikit tenang. Pak Luken melanjutkan pekerjaannya sebagai kuli bangunan di Jakarta, meskipun sebenarnya beliau ini tetap kepikiran kondisi keluarganya di Sidoarjo. Nah, selang beberapa minggu setelah itu, Pak Luken minta izin untuk pulang. Beliau memutuskan untuk nyari pekerjaan di daerah Sidoarjo supaya bisa dekat dengan keluarganya.
Dan waktu pun terus berjalan, sekitar tahun 2015 ada kejadian yang membuat Doni ini mulai sadar bahwa ayahnya ini memang bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Waktu itu ceritanya Doni ini sudah mau masuk SMA. Suatu hari ada orang yang datang bertamu ke rumah mereka. Orang ini datang untuk minta tolong ke Pak Luken. Doni sempat mendengar sedikit obrolan mereka. Jadi orang yang bertamu itu cerita, kalau rumahnya itu sering kerasa panas banget dan panasnya itu nggak wajar. Terus dia juga bilang kalau dia merasa kayak ada yang selalu memperhatikan mereka dan juga keluarganya setiap mereka ada di rumah. Awalnya Doni ini nggak percaya. Doni cuma mikir mungkin itu perasaan orangnya aja. Jadi waktu itu Doni nggak mikir macam-macam dan mengabaikan obrolan itu. Tapi nggak lama setelah itu Doni nggak sengaja. Dia masuk ke kamar belakang rumahnya dan pas masuk ke kamar itu Doni kaget. Di dalam kamar belakang itu Doni ngelihat banyak banget di situ ada keris, tombak, ada samurai juga. Dan karena penasaran, Doni langsung nyari info di internet soal barang-barang itu. Dan dari hasil browsingnya itu Doni dapat info bahwa peralatan perang zaman dulu itu bisa dijadikan media untuk ngirim santet atau malah untuk menangkal santet. Jadi tergantung siapa yang menggunakan barang itu. Dan ketika tahu info ini, Doni sempat mikir kalau jangan-jangan ayahku ini tukang santet. Jangan-jangan dukun santet ayahku ini. Tapi setelah diperhatikan lagi, Doni ini nggak ngelihat ada hal yang mencurigakan dari ayahnya. Dan setiap malam suro, Doni yakin betul ayahnya ini nggak pernah kok nyuci keris atau tombak-tombak itu dan barang-barang ini nggak pernah diperlakukan istimewa. Dari situlah Doni menyimpulkan sendiri dalam hati, mungkin keris dan juga senjata-senjata itu, tombak dan lain sebagainya ini cuma buat pajangan. Nah akhirnya 3 tahun kemudian, persisnya di tahun 2018, Pak Luken ini dapat kerjaan. Jadi beliau itu bekerja sebagai tukang untuk membangun sebuah kolam renang. Ketika pertama kali datang ke lokasi itu, Pak Luken ini langsung ngomong ke pemilik kolam renang bahwa tempat yang mau dibangun kolam renang itu hawanya panas. Pak Luken juga bilang kalau tanah itu banyak sekali penunggunya dan ada juga sosok kalap di sana. Jadi sosok kalap ini adalah penguasa gaib yang ada di dalam sungai dekat area tanah tersebut. Nah, disitulah Pak Luken ini akhirnya nyoba bernegosiasi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sana supaya mereka ini mau dipindah dari lokasi pembangunan. Akhirnya proses negosiasi dan juga pembinaan ini dilakukan Pak Luken itu sekitar 7 harian sebelum pembangunan kolam renang ini dimulai. Nah, pada akhirnya Pak Luken berhasil memindahkan semua sosok yang punya energi negatif termasuk sosok kalap tadi. Akhirnya tanah ini pun jadi netral. Dan setelah tanahnya netral, proses pembangunan kolam renang ini pun dimulai. Pembangunan itu berjalan lancar sampai akhirnya kolam renang ini selesai dibangun. Nah, karena Pak Luken dianggap sudah berjasa membangun kolam renang itu dari nol, bahkan juga membersihkan energi-energi negatif di sana, Pak Luken ini akhirnya diangkat jadi karyawan tetap. Tapi ternyata ada satu sosok gaib yang sengaja nggak dipindahkan oleh Pak Luken. Dan sosok ini wujudnya jin muslim. Dia itu selalu pakai sorban dan jin muslim ini menempati musola yang ada di area kolam renang itu. Nah selain itu Pak Luken juga ngasih pesan kepada pemilik kolam renang. Pak Luken minta supaya setiap hari Kamis malam Jumat Legi, kolam renang itu wajib ditutup atau diliburkan. Dan di hari libur itu kolam renang harus mengadakan doa bersama dengan cara mengundang anak-anak yatim dan juga orang-orang yang kurang mampu dikumpulkan di sana untuk doa bareng dan akhirnya mereka nanti dikasih santunan. Dan singkatnya waktu pun berjalan, kolam renang itu beroperasi dengan lancar. Tapi selang beberapa tahun kemudian, persisnya sesudah masa COVID itu ada kejadian aneh di kolam renang. Jadi ada orang yang nggak suka dengan usaha kolam renang tersebut. Terus mereka ini ngirim santet. Jadi orang itu menaburkan tanah kuburan di depan loket kasir di area kolam renang. Dan nggak cuma itu, pagi harinya air di dalam kolam renang itu tiba-tiba berubah warna. Jadi hijau yang pekat banget sampai kelihatan hitam. Nah ketika Pak Luken datang kerja dan ngelihat kondisi itu, Pak Luken langsung memutuskan untuk menutup kolam renang secara penuh. Dia tutup secara mendadak. Pak Luken ini takut kalau pengunjung bakal kecewa ngelihat air kolam yang kotor seperti lumut itu. Nah hari itu juga Pak Luken langsung membersihkan area kolam renang, tapi membersihkannya itu selain membersihkan secara beneran, juga dibersihkan secara gaib, supaya kondisinya itu jadi netral lagi. Nah keesokan harinya air kolam renang ini sudah kembali normal dan kolam renang itu buka seperti biasa.
Dan dari kejadian-kejadian ini, Doni akhirnya benar-benar tahu bahwa ayahnya ini punya kemampuan untuk menolong orang dari masalah santet dan juga gaib. Dan yang membuat Doni bangga adalah ayahnya ini ketika nolong orang itu tanpa pernah minta imbalan uang. Pak Luken selalu bilang kalau niatnya nolong ini cuma murni untuk nyari saudara. Dan singkatnya, ketika memasuki tahun 2019-2020, Doni akhirnya benar-benar tahu dan dia bisa melihat secara langsung kalau ayahnya ini adalah orang yang baik. Orang yang memakai ilmunya murni untuk membantu orang lain dari kiriman santet maupun gangguan gaib. Pak Luken melakukan ini semua tanpa pernah minta imbalan. Beliau selalu bilang ke orang-orang dengan bahasa Jawa, "Kulo niki niat dolek seduluran sing akeh, Pak, Bu." Yang artinya beliau cuma niat nyari banyak saudara. Waktu itu Doni untuk pertama kalinya diajak ikut secara langsung dalam prosesi pengambilan barang-barang santet. Kejadian ini di daerah Trawas, Mojokerto. Jadi ceritanya ada seorang pengusaha truk yang datang ke rumahnya Doni untuk minta tolong secara langsung kepada Pak Luken. Nah, pengusaha ini langsung menjemput Pak Luken ke rumah, dan waktu itu Doni nggak dikasih tahu dia ini mau diajak kemana, dia cuma disuruh ikut. Akhirnya sesampainya di lokasi rumah pengusaha itu di daerah Trawas sana, ada kejadian yang membuat Doni ini bingung. Pas waktu mau masuk ke rumah beliau, Pak Luken itu mengucapkan salam di depan rumah. Tapi yang aneh, posisi tuan rumahnya ini ada di samping. Jadi Pak Luken ini mengucapkan salam ke arah yang berbeda, bukan ke arah tuan rumah. Nggak tahu Pak Luken waktu itu mengucap salam kepada siapa, yang jelas beliau ini sempat mengucap salam sebelum masuk rumah itu. Dan setelah itu Pak Luken baru masuk ke dalam rumah. Beliau langsung belak-belakan ngomong ke tuan rumah kalau kondisi di dalam rumahnya itu memang panas. Dan di sekitar rumah itu banyak sosok-sosok yang jahat. Yang sosok ini sengaja dikirim oleh seseorang. Nah, mendengar penjelasan dari Pak Luken, tuan rumah itu langsung minta tolong supaya rumahnya itu dibersihkan pada saat itu juga. Pak Luken pun setuju dan langsung ngasih instruksi persiapan. Pertama-tama Pak Luken ini nyuruh tuan rumah dan juga seluruh anggota keluarganya, termasuk Doni juga ini, mereka semua disuruh untuk ngambil air wudhu. Semuanya disuruh wudhu. Setelah semua dalam keadaan suci, Pak Luken nyuruh tuan rumah untuk membawakan 2 buah baskom. Pak Luken nyuruh seseorang untuk mengambilkan tas punya Pak Luken yang ada dalam mobil. Tuan rumah ini kemudian menyiapkan baskom yang sudah diisi air, terus Pak Luken nyuruh mereka untuk menaburkan kembang di atas permukaan air dan di dalam baskom tersebut. Nah, di sini terlihat betapa hati-hatinya Pak Luken waktu itu. Jadi selama proses penyiapan air dan kembang itu, Pak Luken ini sengaja cuma melihat dari luar kamar. Beliau nggak mau masuk, beliau melihat dari arah luar. Beliau sengaja melakukan itu karena beliau tahu kalau kadang-kadang masih ada pihak-pihak orang yang masih nggak percaya dengan masalah mistis atau santet. Pak Luken di situ sengaja ngelihat dari jauh. Nah, Pak Luken nggak mau dituduh dia yang mensabotase hal itu, dia yang menyiapkan semua. Beliau nggak mau. Jadi beliau ngelihat dari jauh supaya nanti kalau misalnya ada benda-benda yang aneh yang ada di dalam baskom tersebut, mereka nggak bisa menuduh Pak Luken. Jadi disitulah keluarga ini yang menyiapkan air, yang menaburkan kembang juga keluarga tersebut, dan Pak Luken ngelihat dari kejauhan. Ini supaya keluarga korban sendiri yang menyiapkan semua untuk menghindari fitnah. Dan setelah baskom disiapkan, Pak Luken nyuruh tuan rumah untuk nutup baskom itu menggunakan kain mori, terus diikat dengan kencang. Dan setelah ketutup rapat itu, barulah Pak Luken menaruh sebuah keris pusaka di atas baskom yang berisi air tersebut. Baskom itu kemudian dikunci secara gaib oleh Pak Luken. Dan proses penarikan santet ini pun akhirnya dimulai. Pak Luken di situ nyuruh pihak keluarga untuk terus membacakan ayat-ayat suci dan terus beristighfar. Dan di tengah-tengah pembacaan doa itu, Pak Luken itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa Jawa. Beliau menyebutkan kalimat yang kira-kira seperti ini. Eyang, nun sewu kulo ajeng mundut barang sing boten genah ten griyoe dulur kulo niki. Yang artinya kira-kira, Eyang, permisi saya mau ngambil barang yang nggak benar di rumah saudara saya ini. Nah, kalimat izin itu diucapkan oleh Pak Luken sebanyak sekitar 2 kali. Setelah Pak Luken mengucapkan kalimat itu, ada hal yang nggak masuk akal ini langsung terjadi. Jadi tiba-tiba terdengar suara keris dari dalam kamar itu seolah mental. Dan akhirnya nabrak tembok. Jadi kerisnya ini benar-benar kayak terbang, kayak dilempar. Dan suara benturan keris ke tembok itu terdengar jelas sekali. Doni yang baru pertama kali ikut acara yang seperti itu, jujur waktu itu dia merasa takut, kaget dan juga heran. Dan prosesinya itu cepat, nggak sampai 5 menit, akhirnya semuanya pun selesai.
Dan ketika dicek, kain ini dibuka, memang benar. Keris yang tadi ditaruh di atas baskom itu memang sudah terpental jatuh ke arah tembok. Nah, setelah kerisnya ini mental, Pak Luken nyuruh tuan rumah untuk segera ngambil keris itu. Tuan rumah disuruh untuk menusukkan ujung keris tersebut ke dalam baskom yang masih ada airnya itu. Dan ketika keris ini merobek kain kafan tersebut, tuan rumah ini langsung kaget. Jadi kata tuan rumah, di dalam air di dalam baskom itu, rasanya itu kayak ada ikan yang hidup. Jadi ada yang gerak-gerak. Nah, Doni yang ngelihat kejadian itu sempat mikir dalam hatinya. Padahal tadi tuan rumah ini yang naruh air sama mengikat baskom itu sendiri. Dan memang nggak ada apa-apa di dalam itu. Nah, sekarang kok ada yang gerak-gerak, kayak benar-benar ada ikan di dalam baskom itu. Dan pada saat sesuatu yang gerak-gerak seperti ikan itu disuruh ambil oleh Pak Luken, tuan rumah akhirnya memasukkan tangannya, dan ternyata yang diangkat dari dalam air itu bukan ikan. Tapi ada sebuah barang, barangnya ini aneh, dan ternyata itu adalah benda santet kiriman, dan itu terbungkus rapi yang sudah dibungkus dengan kain kafan. Nah, ngelihat barang itu yang sudah terangkat, tuan rumah heran juga, karena ya memang mereka sendiri yang naruh airnya, yang nutup baskomnya juga mereka, dari awal mereka yang melakukan itu. Ini kok akhirnya tiba-tiba ada benda semacam ini di dalam baskom tersebut. Dari situlah mereka akhirnya mengakui kehebatan dari Pak Luken. Beliau juga mengakui kalau Pak Luken ini adalah orang yang benar-benar bisa menarik santet gaib dan mewujudkannya secara nyata untuk dipegang secara langsung. Nah, Doni sebenarnya sempat merekam video kejadian tersebut, tapi demi menjaga privasi keluarga korban, Doni nggak berani menyebarkan video rekaman tersebut. Akhirnya pas waktu bungkusan kain kafan itu dibuka oleh Pak Luken, isinya itu benar-benar mengerikan. Jadi di dalam bungkusan itu ada sepet atau sabut kelapa, ada paku yang berkarat, dan jumlahnya itu sebanyak 17 biji. Di situ juga ada tanah kuburan, dan yang paling berbahaya ini adalah ada sebuah peluru tajam, dan pelurunya ini masih aktif. Disitulah pihak keluarga korban ini jelas nggak terima. Terutama pas ketika mereka sudah ngeliat barang-barang santet kiriman ini. Dan karena waktu itu mereka dikuasai oleh emosi, mereka sudah terlanjur marah. Mereka meminta dan langsung menyuruh Pak Luken untuk melakukan serangan balik kepada si pengirim santet. Nah, Pak Luken di situ dengan tegas menolak permintaan si tuan rumah. Beliau minta maaf ke bapak tuan rumah dan beliau menegaskan menggunakan bahasa Jawa bahwa niat kedatangannya ini murni untuk menolong, bukan untuk membalas dendam. Pihak keluarga korban di situ masih tetap ngeyel dan mereka tetap ngotot minta kepada Pak Luken untuk balas dendam. Akhirnya untuk meredam emosi mereka semua, Pak Luken menceritakan sebuah rahasia pantangan dari ilmu yang beliau pegang kepada keluarga tersebut. Beliau cerita. Jadi Pak Luken ini akhirnya cerita, dulu beliau itu pernah sempat mengembalikan kiriman santet kepada pihak pengirimnya. Dan di situ akibatnya sangat fatal. Kurang dari 12 jam kemudian, orang yang mengirim santet itu langsung mengalami kejadian yang naas dan beliau langsung meninggal. Dan hal itu terjadi karena memang kayak sudah ada perjanjian gaib dengan sang dukun pengirimnya. Kalau misalnya santet ini tertolak atau dikirim balik, maka yang jadi korban adalah pengirimnya sendiri. Tapi di situ imbasnya bagi Pak Luken juga, selang beberapa hari setelah orang itu meninggal, Pak Luken itu langsung didatengin oleh arwah kakek buyutnya lewat mimpi. Terus di dalam mimpi itu, kakek buyutnya ini melarang keras kepada Pak Luken untuk melakukan balas dendam. Apalagi sampai membuat nyawa orang lain meninggal. Di situ kakek buyutnya sempat mengancam, kalau Pak Luken terus-terusan berbuat seperti itu, ilmu keturunan yang beliau punya ini akan diambil dan dicabut lagi oleh sang kakek. Nah, di situ kakeknya menegaskan bahwa niat awal untuk mewariskan ilmu itu adalah untuk kebaikan dan untuk nolong orang, bukan untuk membunuh orang lain. Nah, setelah mendengar penjelasan masa lalu dari Pak Luken yang sangat sakral itu, barulah pihak keluarga korban ini bisa memahami. Pihak keluarga yang awalnya sempat mikir kalau Pak Luken ini adalah dukun santet, akhirnya mereka menyadari bahwa Pak Luken ini ternyata adalah orang yang menolong. Beliau ini orang baik yang menolong korban, nggak mau untuk berbuat balas dendam. Nah, setelah itu pihak keluarga korban akhirnya berusaha ikhlas menerima apa yang sudah terjadi, dan mereka akhirnya bersyukur karena sudah berhasil selamat. Singkatnya, Pak Luken diantar pulang ke rumah. Dan di dalam perjalanan pulang itu Pak Luken sempat ngasih satu pesan penting kepada pihak keluarga korban. Pak Luken itu ngomong seperti ini, "Sudahlah Pak, nggak usah dendam. 7 turunan orang yang ngirim santet ke Bapak itu pasti bakal sengsara sendiri. Sudah percaya.
Allah itu mboten sare, Gusti Allah mboten sare. Allah itu nggak tidur. Hukum karma dari Allah itu masih ada. Nah, karena Pak Luken ini sering membantu orang, kemampuannya itu lama-lama terdengar oleh banyak orang. Dan kabar tentang Pak Luken ini akhirnya sampai ke telinga para pejabat dan juga aparat keamanan. Waktu itu ceritanya ada salah satu perwira tinggi di Polda Jatim. Beliau ini sempat mendengar cerita soal Pak Luken. Tapi perwira tinggi ini nggak percaya dengan hal-hal mistis. Dia menganggap cerita tentang Pak Luken itu nggak masuk akal sama sekali. Dan sosok perwira ini malah menuduh Pak Luken sebagai orang yang aneh dan menganggap Pak Luken cuma melakukan penipuan. Akhirnya untuk membuktikan tuduhannya itu, sang perwira ini nyuruh salah satu anggotanya untuk membawa Pak Luken langsung menuju ke markas Polda Jatim. Dibawa langsung ke sana. Tujuannya, perwira itu ingin membuktikan secara langsung di depan matanya sendiri, apakah Pak Luken ini benar-benar bisa melakukan itu atau cuma pembohong. Terus sesampainya di Polda Jatim itu, Pak Luken ini ditemani oleh juru bicaranya. Mereka berdua itu diajak masuk ke dalam sebuah ruangan. Terus di dalam ruangan itu sudah ada perwira tinggi, beserta juga para ajudan dan juga anggota polisi yang lain. Dan di ruangan tersebut Pak Luken ini diremehkan awalnya. Mereka itu kayak nggak percaya dengan kemampuan Pak Luken dan terus-menerus menyudutkan beliau. Dan karena terus diremehkan, Pak Luken akhirnya ngasih sebuah tantangan. Pak Luken ngomong seperti ini, "Sudah, kalau saya nggak bisa mewujudkan warisan harta gaib di ruangan Polda ini, silakan tembak kepala saya." Nah, mendengar tantangan itu, di situ perwira, ajudan, dan semua anggota polisi ini langsung setuju. Mereka menerima tantangan dari Pak Luken. Pak Luken ini kemudian ngasih instruksi. Beliau itu nyuruh anggota polisi di sana untuk mencarikan sebuah kardus kosong dan juga selembar kain yang ukurannya itu agak lebar. Nah, setelah kardus kosong dan kain itu dibawa ke dalam ruangan, Pak Luken ngasih satu syarat. Syaratnya ini adalah nggak boleh ada satupun orang di ruangan itu yang mendokumentasikan, merekam video atau memfoto kejadian tersebut. Mereka semua cukup ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri dan boleh untuk megang barangnya nanti. Tapi untuk merekam, untuk ngambil foto, tidak diperbolehkan sama sekali. Dan setelah semua syarat disetujui, Pak Luken memulai ritualnya di dalam ruangan itu, dan proses ritualnya itu cepat. Nggak sampai 15 menit, Pak Luken bilang kalau prosesnya ini sudah selesai. Terus beliau ini nyuruh orang-orang di sana untuk buka kain lebar yang menutupi kardus kosong tersebut. Ketika kain ini dibuka, semua orang kaget. Kardus yang tadi itu jelas-jelas kosong, akhirnya ada berisi lempengan-lempengan kuningan asli. Berat total lempengan kuningan yang ada di dalam kardus itu sekitar 200-300-an kilo. Dan kejadian ini disaksikan langsung dari jarak dekat. Dan selama proses ritual, Pak Luken juga sama sekali nggak pindah tempat. Beliau itu terus dikelilingi oleh banyak anggota polisi di ruangan tersebut. Jadi secara logika, sangat nggak memungkinkan ada orang yang bisa menyelundupkan lempengan kuningan seberat 300 kilo ke dalam ruangan yang dijaga ketat dalam waktu kurang dari 15 menit. Dan sebelumnya, Pak Luken juga diperiksa secara keseluruhan. Jadi akhirnya setelah melihat bukti fisik yang sangat berat dan nyata di depan mata mereka, semua orang yang ada di sana ini langsung minta maaf ke Pak Luken. Dan sejak saat itu, perwira tersebut dan anggotanya percaya 100% bahwa hal mistis dan juga alam gaib itu benar-benar ada. Dan semenjak kejadian pembuktian itu, nama Pak Luken ini semakin terkenal di kalangan orang-orang penting. Dan mulai tahun sekitar 2020 sampai hari ini, klien-klien yang datang untuk minta bantuan ke Pak Luken ini bukan cuma masyarakat biasa. Banyak orang dari institusi-institusi lain, dari pengacara sampai dosen perguruan tinggi, mereka datang minta tolong ke Pak Luken untuk menyelesaikan masalah gaib mereka. Bahkan hari ini beliau itu diangkat menjadi seorang guru. Beliau megang posisi tersebut di sebuah padepokan tenaga dalam dan kesenian tari yang lokasinya ada di daerah Surabaya. Tapi teman-teman, ada satu hal yang sangat menarik dari sosok Pak Luken ini. Meskipun nama beliau ini sudah dikenal, beliau juga punya posisi sebagai guru dan kliennya juga adalah aparat-aparat serta orang yang berpendidikan. Tapi gaya hidup beliau ini sama sekali nggak berubah. Beliau tetap sederhana dan beliau nggak mau menonjolkan diri orangnya. Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Doni, Pak Luken itu tetap kerja sebagai karyawan biasa. Ya beliau tetap rutin kerja setiap hari di kolam renang di daerah Sidoarjo itu. Dan pemilik kolam renang tersebut sudah sangat percaya kepada Pak Luken. Pak Luken ini diberikan tanggung jawab untuk megang kunci utama kolam renang. Dan kunci gudang kolam juga diserahkan ke Pak Luken, sampai kunci rumah pribadi punya bosnya itu juga dipegang Pak Luken duplikatnya.
Dan saking sederhananya beliau ini, kalau ada orang yang mau minta tolong masalah santet atau masalah gaib, beliau itu nggak pernah mau menerima tamu di tempat kerjanya. Kalau ada orang yang datang langsung ke tempat kerjanya atau di kolam renang itu untuk minta bantuan, Pak Luken akan nyuruh mereka untuk bertamu di rumahnya di malam hari setelah beliau pulang kerja. Beliau menolak karena beliau merasa nggak enak kalau dilihat oleh rekan-rekan kerja yang lain. Beliau memprioritaskan pekerjaannya sebagai karyawan kolam renang ketika di siang hari. Nah, pernah suatu ketika pemilik kolam renang ini pengen ngasih hadiah ke Pak Luken. Jadi pemilik kolam renang ini berniat membelikan mobil pribadi untuk Pak Luken. Tapi beliau menolak tawaran tersebut. Pak Luken bilang kalau beliau ini cuma pengen pakai sepeda motor untuk kegiatan sehari-hari. Dan karena di situ Pak Luken menolak dibelikan mobil, akhirnya pemilik kolam renang ini ngasih sebuah sepeda motor operasional yang digunakan untuk beliau kerja menuju ke kolam renang. Nah, sepeda motor itulah yang sekarang dipakai oleh Pak Luken sebagai transportasi untuk berangkat dan juga pulang kerja. Nah, teman-teman, itulah cerita nyata dari keluarga Mas Doni tentang ayahnya yang bernama Pak Luken. Dan dari cerita ini kita bisa belajar satu hal penting. Meskipun sosok Pak Luken ini punya ilmu supranatural, beliau tetap memilih hidup secara sederhana. Beliau nggak pernah memanfaatkan ilmunya untuk nyari uang, untuk memperkaya diri. Dan beliau tetap bekerja keras nyari nafkah sebagai karyawan biasa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Doni yang ada di Sidoarjo yang sudah membagikan cerita pengalaman ayahnya ini. Semoga Pak Luken dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dan untuk teman-teman yang mendengarkan cerita ini, semoga cerita malam ini bisa ngasih informasi dan bisa memberi pelajaran yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.